Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kerabat Quran. Setia bersama Quran dan setia menemani hijrahmu insya Allah. Saat ini saya berada di sebuah bukit ya, di atas bukit. Ini mengingatkan saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah ada di atas bukit atau di atas gunung ya, di Jabal Nur. Beliau melihat pemandangan sekitar dari Jabal Nur itu pemandangan kota Mekah. Kalau ini kota Cianjur ya. Di situ tapi kondisi beliau sangat gelisah sekali melihat kondisi kota Mekah karena keadaannya kota Mekah itu dalam kondisi yang jahiliyah, di mana kezaliman banyak terjadi, kemudian penyembahan terhadap berhala-berhala, kemudian perlakuan-perlakuan yang tidak baik terjadi di kota Mekah, dan beliau sangat sedih sekali. Nah, lantas yang beliau lakukan adalah berdoa untuk negerinya, agar negerinya ditolong Allah, agar negerinya diberkahi. Berarti mendoakan negeri sendiri itu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Jadi kita jangan pernah melupakan tanah air kita dalam berdoa ya. Senantiasa kita berdoa untuk negeri kita tercinta ini. Nah, melihat perjuangan dakwah Rasulullah, beliau luar biasa perjuangannya untuk menegakkan Islam. Sudah banyak sekali tawaran-tawaran untuk beliau meleburkan hak dan batil dengan tawaran yang halus, kekeluargaan, sampai ajakan berperang agar beliau berhenti menegakkan keadilan, berhenti menegakkan kebenaran di muka bumi. Tapi dengan wahyu Allah, ajakan-ajakan itu beliau tolak. Sebagaimana Allah itu maha pecemburu ya, ketika kita mengaku beriman maka kita harus tegas menolak kebatilan. Tidak boleh kita mengaku beriman tapi ternyata terhadap kezaliman-kezaliman kita melebur atau mengkompromikan kezaliman itu dengan kebenaran. Maka itu bukan akhlak seorang muslim, dan Allah pasti cemburu dengan kita menghiasi diri dengan amal tapi ternyata amalan kita jauh dari kata berserah atau mentauhidkan Allah, seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak ajakan orang-orang kafir untuk melebur kebatilan dengan kebenaran itu lewat Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Di situ Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Lewat ayat ini beliau menolak ya hal-hal yang batil dan hanya menerima hal-hal yang benar. Kemudian ketika kita tafakuri Quran surat Al-Kafirun, di situ tegas sekali ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Maka tidak boleh kita mencampur adukan hak dan batil. Di Quran surat Al-Kafirun itu tidak disebutkan ya secara spesifik orang kafirnya yang mana, yang seperti apa. Juga tidak disebutkan juga tempat ya, tempatnya, kapan kejadiannya. Maka ini bisa terulang kembali pada masa yang sekarang-sekarang gitu. Jadi pelajaran bagi kita bahwasanya hak dan batil itu ya kita harus tegas. Tidak boleh kita mencampur adukan di dalamnya. Kemudian ada seorang yang bijaksana, beliau mengatakan bahwasanya saya tidak takut akan kezaliman yang terjadi di muka bumi ini. Selama bumi ini masih terbentang ya dengan luasnya, maka di fase yang manapun zamannya tetap akan ada kezaliman yang terjadi ya. Tapi yang ditakutkan adalah orang-orang baiknya. Mereka itu jenuh dengan tugas mereka untuk menegakkan kebenaran, jenuh dengan dakwah. Nah, ini yang sangat ditakutkan karena kezaliman terjadi itu bukan hanya perbuatan orang-orang zalimnya saja, tapi orang-orang baiknya juga gitu ya. Jadi biarkan orang-orang zalim mereka dengan kezalimannya, dan kita fokus dengan misi terbesar kita, yaitu menegakkan Islam di muka bumi ini. Dan ada visi akhiratnya, itu nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, dan kita bisa bahagia nanti di akhirat nanti. Dan jangan lupakan negeri kita yang tercinta ini, Indonesia, dalam doa-doa kita, sebagaimana Rasulullah mendoakan negerinya
kita selalu bermunajat kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mudah-mudahan negeri ini diberkahi dan orang-orang zalim dibalas Allah dengan kezalimannya, dan orang-orang baik dibalas Allah dengan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.